Halo, selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada yang terhormat Pak Mindra maupun teman-teman sekalian yang mungkin sedang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fazila Azrangina dengan NPM 1406 1023 039 dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau menyajikan hasil analisis saya yang berjudulkan Pendekatan Regresi Spasial dalam Pemodelan Prevalensi Penyakit Kusta di Provinsi Jawa Timur. Untuk sekarang, mari kita masuk ke dalam latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, di latar belakang ini sendiri diketahui bahwa di bidang kesehatan Indonesia, Indonesia ini memiliki target atau rencana untuk mengakhiri epidemi beberapa penyakit. Contohnya adalah seperti AIDS, tuberkulosis, malaria, filariasis, dan salah satunya adalah kusta. Di mana kusta ini adalah penyakit yang menular, disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae dan umumnya menyerang bagian kulit, pernafasan, mata, saraf, dan juga anggota gerak tubuh. Nah, untuk Indonesia sendiri, ini merupakan salah satu negara berkembang yang menyumbang kasus baru penyakit kusta ini di urutan ketiga secara global di lingkup dunia. Itu adalah secara global. Nah, untuk di negara Indonesia sendiri, ternyata diketahui bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan satu di antara provinsi lainnya yang terindikasi memiliki beban penyakit kusta tertinggi. Nah, dalam penelitian ini diduga kalau ternyata penyakit kusta itu disebabkan oleh kondisi geografis yang mungkin saja terjadi di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur karena adanya kedekatan wilayah berdasarkan lokasi, sehingga penggunaan model ekonometrika spasial ini dianggap cocok atau sesuai. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, didapatkanlah identifikasi masalah. Yang pertama, prevalensi penyakit kusta ini menunjukkan variasi yang cukup besar antar kabupaten atau kotanya. Dan model regresi linear klasik ternyata belum mampu menjelaskan variasi spasial di dalamnya. Oleh karena itu, dibentuklah suatu tujuan penelitian. Yang pertama adalah mendeskripsikan pola spasial prevalensi penyakit kusta, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi prevalensi penyakit kusta dengan mempertimbangkan efek spasial, dan yang ketiga adalah membentuk model prevalensi penyakit kusta menggunakan ekonometrika spasial yang terbaik. Nah, untuk batasan penelitiannya adalah data yang digunakan ini dibatasi untuk data sekunder pada tahun 2020, kemudian untuk unit analisisnya dibatasi hanya pada kabupaten atau kota, dan variabel yang digunakannya untuk variabel independennya adalah dua, yaitu presentase rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi layak, dan juga penggunaan fasilitas mandi cuci kakus bersama. Berikut adalah sedikit tinjauan pustaka, mulai dari analisis spasial, dependensi spasial, kemudian autokorelasi spasial, model ekonometrika spasial. Nah, untuk metodologi penelitian, ada data dan juga sumber data seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat cross-sectional atau pengamatannya dilakukan di 1 tahun saja. Unit-unitnya adalah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Nah, sumber datanya sendiri adalah berasal dari publikasi resmi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dapat diakses melalui tautan berikut, dan juga variabel-variabel yang digunakan terdiri dari dua variabel prediktor atau independen dan satu variabel respon atau variabel dependennya. Untuk variabel Y-nya sendiri adalah prevalensi kasus penyakit kusta, kemudian untuk variabel X1-nya adalah persentase rumah tangga menggunakan fasilitas MCK bersama, dan persentase rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak. Untuk metode analisisnya sendiri berurutan adalah dimulai dari analisis deskriptif dan juga pemetaan, pembentukan matriks pembobot spasial, uji autokorelasi spasial, kemudian ada geographically weighted regression, dan terakhir adalah interpolasi spasial. Untuk alurnya secara berurutan dimulai dari input data, preprocessing, melakukan analisis-analisis, dan terakhir adalah interpolasi spasial menggunakan nearest neighbor, IDW, dan kriging untuk nantinya penelitian ini selesai. Untuk bab hasil dan pembahasan lebih jelasnya akan saya jelaskan lebih lanjut melalui dashboard yang sudah saya gunakan juga sebelumnya. Baik, sedikit tampilan mengenai dashboard yang sudah saya buat adalah kurang lebih seperti ini, di mana untuk bagian overview atau bagian pertama terdapat sedikit ringkasan analisis yang bisa dilihat mulai dari jumlah observasi kabupaten kotanya yang bernilai 38 buah, kemudian rata-rata dari prevalensi kasus kusta senilai 0,4427 per 1.000 penduduk, atau dapat diartikan juga jika dihitung per 10.000 orang maka terdapat 4-5 kasus kusta yang terjadi di dalamnya. Kemudian terdapat hasil nilai Moran atau hasil uji autokorelasi spasial, ternyata didapatkan bahwa angka 0,8463 ini mendekati angka 1, atau dapat diartikan bahwa terdapat pola spasial yang terdeteksi di mana wilayah dengan prevalensi kusta tinggi cenderung berdekatan dengan wilayah prevalensi kusta tinggi juga. Begitupun sebaliknya. Kemudian untuk model terbaik yang diperoleh melalui pengukuran estimasi parameter itu adalah model SHC, di mana lebih lengkapnya akan saya jelaskan beberapa waktu setelah ini. Kemudian terdapat juga visualisasi distribusinya, dapat dipilih untuk beberapa variabel Y, X1, dan juga X2-nya. Nah, untuk cara membaca histogram ini adalah untuk variabel Y itu diwakili oleh sumbu X yang berada di bawah sini. Kemudian untuk variabel jumlah atau kabupaten kotanya itu ada di sebelah sumbu Y sini di frekuensi. Kalau misalkan dibaca ini, saya ambil contoh untuk batang yang ketiga itu memiliki nilai atau rentang 0,3 sampai 0,499,6.
dan itu berada di jumlah 6, artinya ada 6 kabupaten atau kota dengan prevalensi kusta antara 0,3 sampai 0,499,6 per 1000 penduduknya. Itu juga sama untuk variabel dan batang-batang lainnya. Kemudian untuk peta variabelnya sendiri juga bisa diubah, bisa dipilih berdasarkan variabel Y, X1 dan juga X2, di mana visualisasi peta ini pun kurang lebih sama menggambarkan prevalensi kusta untuk yang ada di sini. Tapi perbedaannya adalah warna pada peta ini menunjukkan seberapa tinggi atau rendahnya nilai variabel yang diukur. Contohnya untuk variabel prevalensi, semakin merah muda warna dari suatu peta ini artinya semakin tinggi juga nilai prevalensi kusta yang terjadi. Nah, setelah overview, di sini kita juga bisa melihat peta prevalensi penyakit kusta, baik secara kontinu maupun diskrit. Nah, untuk peta yang pertama, karena bersifat kontinu, maka perubahan warna itu mencerminkan gradasi nilai prevalensi, bukan kategori. Nah, secara eksploratif, mayoritas wilayah daratan Jawa Timur, bagian selatan, dan bagian barat itu berwarna lebih terang, menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten atau kota memiliki prevalensi kusta yang rendah. Sedangkan terlihat warna yang sangat gelap, dari gelap sampai sangat gelap itu terkonsentrasi di wilayah pesisir utara dan wilayah Kepulauan Madura dan juga sekitarnya. Kemudian untuk peta selanjutnya, peta diskrit atau kategori ini memiliki perbedaan dengan peta kontinu, di mana untuk peta diskrit itu mengelompokkan prevalensi kusta ke dalam beberapa kategori, mulai dari very low untuk prevalensi kusta yang sangat rendah, low untuk prevalensi yang rendah, high itu prevalensi yang tinggi, dan very high itu prevalensi yang sangat tinggi. Nah, untuk section breaks ini sebenarnya menunjukkan batas nilai atau cut-off yang dipakai untuk mengelompokkan prevalensi kusta ke dalam 4 kategori diskrit ini. Dan bisa diubah-ubah, misalkan di sini ingin diubah kalau breaknya menjadi 0,445, maka di sini juga bentuk dari petanya akan berubah. Kemudian setelah mapping atau pemetaan, di sini juga akan menghitung section bobot, di mana ada rook menggunakan rook atau dengan queen. Nah, di sini juga diketahui kalau morans I-nya, nilai moransinya adalah senilai 0,84 dan sangat-sangat signifikan. Artinya memang ada autokorelasi yang terdeteksi dalam data. Nah, berikut adalah sedikit visualisasi LISA, di mana peta LISA ini menunjukkan di mana saja klaster spasial yang signifikan secara statistik, dan bukan hanya sekadar nilai tinggi atau rendah saja. Di mana dalam peta ini hanya wilayah berwarna merah muda yang benar-benar membentuk klaster yang bermakna secara statistik. Wilayah merah muda ini adalah daerah dengan prevalensi kusta tinggi atau high-high dan dikelilingi oleh wilayah dengan prevalensi tinggi juga gitu. Nah, untuk nilai Geris ini karena memiliki nilai 0,1608 jauh lebih kecil daripada 1, maka terdapat autokorelasi spasial positif yang sangat kuat. Nah, untuk Gettysord, di Gettysord ini terdapat juga peta hasil hot atau coldnya, di mana hotspotnya ini terdapat di pesisir utara, dan untuk sisanya ternyata belum dinyatakan signifikan secara statistik. Berikut juga adalah peta interaktif dari Gettysord-nya, didapatkan kalau ternyata hotspotnya itu seada dari 4 kabupaten, dan untuk sisa 34 kabupaten atau kota sisanya itu belum menunjukkan signifikan secara statistik. Nah, untuk model ekonometrika spasialnya di sini akan dihitung melalui klasik terlebih dahulu menggunakan OLS, menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 ini berpengaruh signifikan terhadap variabel Y atau kusta pada taraf signifikansi 5%. Namun demikian, ternyata dari uji morannya diketahui bahwa terdapat p-value yang sangat kecil, artinya residual model OLS tidak tersebar secara acak, melainkan masih menunjukkan pola spasial yang sangat kuat. Dengan kata lain, model OLS ini belum mampu sepenuhnya menangkap ketergantungan spasial antar wilayah. Setelah dilakukan analisis menggunakan banyak model, di sini menggunakan 8, ternyata didapatkan bahwa AIC terkecil itu adalah dengan menggunakan model SAC, diikuti SAR, SDM, GNS, SDM, dan juga sampai dengan ke SLX. Di sini AIC terkecilnya adalah 19,75, dan ringkasan terbaiknya adalah sebagai berikut. Nah, secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa prevalensi kusta di Jawa Timur itu dipengaruhi kuat oleh ketergantungan spasialnya, baik melalui interaksi antar wilayah maupun melalui faktor laten yang sifatnya regional. Oleh karena itu, penggunaan model regresi spasial gabungan atau SHC itu lebih tepat dibandingkan regresi klasik OLS. Dan berikut juga adalah peta prediksi dan peta residualnya, di mana peta prediksi untuk model SHC memperlihatkan adanya variasi spasial wilayah dengan prevalensi tinggi terkonsentrasi di pesisir utara, kurang lebih semuanya sama seperti uh, analisis mapping di awal-awal yang sudah kita lakukan sebelumnya. Sedangkan untuk peta residualnya menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah memiliki nilai residual yang sangat mendekati nol, yang cukup mendekati nol, dan tidak membentuk pola spasial tertentu. Artinya, model SAC ini memang benar mengatasi masalah autokorelasi spasial pada residual modelnya. Kemudian untuk interpolasi, di sini diketahui bahwa ada S0. S0 ini adalah titik lokasi yang
anggapannya sedang kita analisis atau menunjukkan koordinat sentroid suatu wilayah. Di sini diketahui kalau misalkan titik yang digunakannya senilai 67085,16 dan 9152258,24 itu ternyata berdekatan dengan kabupaten atau kota Mojokerto, di mana titiknya itu adalah senilai 14.069,63 meter dan Z-hat-nya adalah 0,161. Artinya nilai variabel itu, misalnya prevalensi kusta untuk titik S0 ini adalah senilai 0,161. Nah, di sini juga terdapat diagram Voronoi yang membagi ruang menjadi zona pengaruh, di mana setiap poligon ini berisi area-area yang lebih dekat ke satu titik sentroid wilayah dibandingkan ke titik lain. Nah, titik hitam-hitam ini adalah sentroid kabupaten atau kota, dan garis poligon ini adalah batas pengaruh spasialnya. Tanda X ini adalah lokasi S0 yang sebelumnya kita analisis, artinya memang Mojokerto adalah tetangga terdekat secara geometris bagi titik S0 ini. Seperti itu. Nah, akan kita jalankan dulu untuk interpolasinya. Hasilnya itu sama seperti mapping visualisasi mapping sebelum-sebelumnya. Ada nilai prediksi yang tinggi itu di sekitar wilayah pesisir utara dan juga Kepulauan Madura, dan wilayah lainnya menunjukkan nilai yang lebih rendah. Nah, karena di sini kelihatan kalau ternyata hasil variasinya itu ternyata rendah atau berwarna biru atau abu-abu, jadi ada di sekitar angka 0,1, itu artinya hampir seluruh wilayah menunjukkan variasi yang kecil. Artinya si prediksi gradient ini stabil dan juga dapat dipercaya untuk analisis. Nah, oke, berdasarkan hasil analisis yang sudah kita lakukan sebelumnya, di sini didapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah prevalensi penyakit kusta di Jawa Timur menunjukkan pola spasial yang tidak acak. Hasil analisis deskriptif dan pemetaan menunjukkan adanya pengelompokan wilayah dengan prevalensi kusta yang relatif tinggi dan rendah, mengindikasikan bahwa distribusi penyakit kusta memang memiliki variasi yang cukup besar dan tidak tersebar secara merata. Diketahui bahwa prevalensi penyakit kusta tertinggi ada di Kabupaten Sumeneb dengan nilai 2,06. Kemudian kabupaten atau kota dengan prevalensi penyakit kusta terendah ada di Kota Blitar, Mojokerto, dan Kota Batu dengan penyakit kustanya sebesar 0. Nah, model terbaik adalah SAC dengan persamaan akhirnya sebagai berikut, di mana intercept dan variabel X2 tidak signifikan secara statistik, sementara variabel X1-nya signifikan. Artinya ketika X1 meningkat sebanyak 1 satuan, maka prevalensi kusta atau Y akan cenderung naik sekitar 0,4425. Sesuai dengan hasil koefisiennya dengan asumsi bahwa variabel lain itu konstan pada taraf signifikansi 10%. Kemudian nilai rho atau parameter rho-nya ini memiliki nilai 0,84 dan signifikan, menunjukkannya ada ketergantungan spasial yang kuat pada variabel respon. Kemudian untuk parameter lambda itu juga signifikan, menunjukkan adanya dependensi spasial pada komponen galat, yang menunjukkan sepertinya masih ada faktor lain di luar variabel ini yang berpola spasial dan mempengaruhi variabel kusta. Nah, untuk pemilihan model terbaik itu didasarkan kepada AIC, di mana AIC SAC sendiri merupakan yang paling kecil senilai 19,759. Nah, berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut, pada akhirnya dapat diberikan saran kepada pemerintah atau instansi terkait untuk mempertimbangkan penggunaan model ekonometrika spasial dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan kesehatan, di mana model seperti SAC mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif dibandingkan model regresi klasik karena mempertimbangkan keterkaitan antar wilayah. Selain itu, perlu adanya penyesuaian program berbasis kondisi lokal untuk mampu meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan dalam upaya penanganan penyakit kusta. Untuk sarannya sendiri, dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan unit spasial yang lebih kecil, contohnya seperti kecamatan atau desa, agar variasi spasial prevalensi kusta dapat dianalisis secara lebih detail dan mendukung perencanaan intervensi yang lebih tepat sasaran. Berikut adalah lampirannya untuk link dashboard dan juga sintaks-sintaks dashboard yang saya gunakan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk Bapak dan teman-teman. Ternyata memang penggunaan metode statistika ini sangat-sangat berguna, baik untuk perhitungan di dunia lapangan secara langsung. Nah, untuk analisis-analisis statistika seperti ini sudah banyak sekali diajarkan di Departemen Statistika, khususnya untuk saya sendiri berasal dari S1 Statistik FMIPA Unpad. Jadi memang untuk latihan-latihan ini dibutuhkan bagi banyak sekali orang, memiliki banyak bermanfaatan. Salah satunya adalah prevalensi kusta ini untuk menganalisis sekiranya faktor-faktor apa saja yang berguna untuk mengetahui untuk terlibat atau mempengaruhi prevalensi kusta di Jawa Timur. Nah, sekian yang kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada suatu kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak dan juga teman-teman yang sudah menyaksikan videonya sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Oleh karena itu, saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Terima kasih.